Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taumelio Putra Diningrat dari Pendidikan Teknik Mesin. Kali ini kita akan belajar mengenai jangka sorong. Nah, yang kita pelajari yaitu apa saja bagian-bagiannya, apa saja fungsinya, dan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Dalam setiap disiplin ilmu, mulai dari teknik mesin, perancangan arsitektur, hingga penelitian laboratorium, ada satu kebutuhan fundamental yang tidak dapat terhindarkan. Pengukurannya akurat. Kita semua akrab dengan penggaris, namun ketika tuntutan akurasi bergeser dari sekedar milimeter menjadi tingkatan puluhan mikrometer, kita memerlukan instrumen yang lebih unggul. Disinilah jangka sorong atau vernier caliper mengambil peran sentral. Jangka sorong bukanlah sekedar penggaris yang lebih panjang. Ia adalah instrumen presisi yang secara cerdas memanfaatkan pergeseran dua skala. Ada skala utama dan skala noneus. Untuk mendefinisikan dimensi suatu objek dan tingkat ketelitiannya mengesankan, umumnya mencapai 0,05 mm dan 0,02 mm. Dalam seri pembelajarannya Comprehensive ini, kita akan membongkar tuntas rahasia dari jangka sorong, mulai dari mengenali struktur anatomis dari setiap komponen utamanya, memahami secara mendalam prinsip kerja skala noneus dan cara menentukan nilai ketelitiannya, dan yang terpenting menguasai metodologi membaca hasil ukuran secara sistematis dengan meminimalkan potensi kesalahan yang ada. Siapkah pikiran Anda untuk beralih dari pengukuran kasar menuju ketepatan yang tak tertandingi? Mari kita mulai perjalanan kita dalam menguasai jangka sorong. Bagian-bagian jangka sorong yang pertama yaitu rahang luar, berfungsi untuk mengukur dimensi luar benda seperti diameter luar sebuah pipa atau ketebalan suatu benda. Yang kedua ada rahang dalam, berfungsi untuk mengukur dimensi dalam seperti diameter lubang atau celah dalam suatu benda. Yang selanjutnya ada tangkai pengukur kedalaman, berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah lubang atau alur pada suatu benda. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada baut pengunci, berfungsi untuk mengunci posisi rahang geser agar pengukuran tidak berubah. Selanjutnya ada skala utama. Skala ini biasanya satuannya cm atau inci untuk membaca hasil pengukuran utama. Selanjutnya ada skala noneus atau skala geser ya, yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi pengukuran, biasanya dalam milimeter atau inci. Baik, pada jangka sorong kali ini, nah di sini ada rahang dalam dan rahang luar. Nah, rahang luar itu yang bawah ini ya, fungsinya untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Nah, untuk diameter dalam, nih kembaliannya yang di atasnya. Nah, berfungsi untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Nah, yang ketiga itu ada pengukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman kedalaman benda. Baik, pada jangka sorong kali ini kita menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Cara mendapatkan ketelitiannya yaitu dengan cara 1 mili, yaitu perbagian dari jangka sorong dibagi jumlah garis skala geser atau skala noneusnya. Nah, di sini kan ada 20 garis. Nah, 1 mili dibagi 20 garis yang ada pada skala noneus. Nah, ketemunya ketelitian dari jangka sorong ini yaitu 0,05 mm. Oke, pada kali ini kita akan membaca hasil pengukuran sebuah benda.
bisa dilihat di dalam jangka sorong. Di skala utama berada pada garis melebihi 31. Nah, berarti kan skala utamanya 31. Dan di skala nanusnya kita pilih garis yang sejajar dari atas dan bawahnya skala utama ke skala nanusnya. Nah, di sini yang sejajar itu garis yang 3,5. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Tadi kan skala utamanya yaitu 31 ditambah 0,35. Hasilnya 31,35 mm. Baik, mungkin itu tadi cukup pembelajaran kita mengenai jangka sorong. Nah, yang kita pelajari tadi yaitu dari bagian-bagiannya, fungsinya, dan bagaimana membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, semoga dengan video pembelajaran yang saya buat dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.